Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat dan juga keberkahannya kepada kita. Izinkan saya, Vanessa Bir Amanda, dan juga teman saya, Elsa, untuk menjelaskan, menyampaikan materi mengenai akidah, yaitu pengertian akidah, fungsi akidah, peran akidah, dan juga akidah Islam. Dan saya sendiri akan menjelaskan pengertian akidah dan juga fungsi akidah. Pengertian akidah. Akidah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-aqdu yang berarti ikatan atau yaqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, dan al-ihkamu yang berarti mengokohkan atau menetapkan, dan arabtu biaqwah yang berarti mengikat dengan kuat. Dan secara istilah umum atau bahasa, akidah ini adalah keyakinan yang kuat dan kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringnya. Sementara menurut istilah Islam, akidah ini berarti iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Dan akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pelaksanaan kewajibannya, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada para malaikat, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk. Semua hal tersebut memiliki sumber Al-Quran dan juga hadis. Ibnu Khaldun mengartikan ilmu akidah adalah ilmu yang membahas kepercayaan-kepercayaan iman dengan dalil-dalil akal dan mengemukakan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan golongan salaf dan ahlus sunnah. Semuanya berkaitan dengan rukun iman, termasuk sudah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi seperti ini.
amanur rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullama mana billahi wa ma'aikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min dimir rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranka rabbana ilayaka ilayakal masir. Seperti itu. Dengan arti Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkannya kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dengan orang lain, dan rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah 285. Dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan malaikat Jibril mengenai iman dengan mengatakan bahwa engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, dan juga engkau beriman kepada qada dan qadar. Hadis riwayat Bukhari. Dan berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa rukun iman itu ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan juga qadar. Dan pentingnya iman bagi kehidupan yaitu mencakup rukun Islam dan rukun iman, sehingga bisa mencapai surga yang tertinggi. Subhanallah. Dan bisa langsung masuk surga tanpa hisab. Dan tak hanya mendapat surga terendah, dan harus melewati neraka dulu. Pentingnya iman yang dapat menjadi penyelamat hari akhir, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id yang mengatakan seperti ini, bahwa kelak orang yang memiliki keimanan Islam meski iman itu hanya seberat biji sawi, maka akan bisa dikeluarkannya dari neraka dan lalu diangkat ke dalam surga. Subhanallah, Masya Allah. Siapa yang tidak ingin diangkat ke dalam surga? Sungguh kuasamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga terdapat upaya meningkatkan iman atau akidah. Sebagai umat muslim, salah satu cara untuk menerapkan arti iman atau akidah di dalam diri adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, serta meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan bukan hanya itu, menanam arti iman atau akidah dalam diri juga harus penuhi dengan beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meyakini keberadaan Allah sebagai Sang Maha Pencipta agar terlepas dari sikap ateisme atau peniadaan Tuhan. Yang kedua, menetapkan keesaan Allah agar terhindar dari perilaku syirik. Yang ketiga, menetapkan bahwa Allah bukan jauhar atau substansi atau materi atau arodah, atribut materi, supaya terhindar dari sikap penyerupaan Allah dengan makhluk hal lain, karena tiada Tuhan selain Allah.
Yang keempat, meyakini bahwa Allah segala sesuatu tidak ada sebelum Allah menciptakan dan membuatnya ada. Hal ini agar terhindar dari sikap atau pendapat yang mempercayai hukum sebab akibat dalam penciptaan alam semesta dan isinya atau yang lainnya. Semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang terakhir atau yang kelima, menetapkan bahwa Allah Maha Pengatur, bahwa apapun yang terjadi sudah sesuai kehendak Allah. Hal ini supaya terhindar dari pendapat yang menyatakan adanya tohba'i, hukum alam yang berlaku dengan sendirinya. Seperti itu. Langsung kita ke fungsi akidah. Apa sih fungsi akidah? Fungsi akidah itu yang pertama sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua, merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalat dengan baik. Dan yang ketiga, semua ibadah yang kita laksanakan jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Nauzubillah min dzalik. Selain ada fungsi akidah, tentu saja terdapat tujuan dari akidah. Lalu, apa sih tujuan dari akidah? Tujuan dari akidah itu yaitu untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya. Membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kekosongan hati dan juga akidah. Ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. Dan meraih kebahagiaan dunia serta akhirat dengan memperbaiki individu-individu maupun kelompok-kelompok serta meraih pahala dan kemuliaan. Meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermuamalah dengan orang lain. Bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik. Jadi akidah itu sama dengan iman. Dan dilanjut penjelasan materi mengenai peranan akidah dan juga akidah Islam yang disampaikan kepada teman saya yaitu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Fana Aprilia ingin melanjutkan penjelasan tentang akidah yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Pada sesi kali ini, saya akan membahas tentang peran akidah. Akidah Islam sebagai keyakinan akan membentuk perilaku bahkan mempengaruhi kehidupan seorang muslim. Abu Ala al-Maududi menyebutkan pengaruh akidah tauhid yaitu menjauhkan manusia dari pandangan yang sempit dan picik, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan tahu harga diri, lalu menumbuhkan sifat rendah hati dan hikmat, lalu membentuk manusia menjadi jujur dan adil, menghilangkan sifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap persoalan dan situasi, membentuk pendirian yang teguh, kesabaran, ketabahan, dan optimisme, menanamkan sifat kesatria, semangat dan berani, lalu tidak gentar menghadapi resiko, bahkan tidak takut maut, menciptakan sikap hidup damai dan ridho. Lalu yang terakhir, membentuk manusia menjadi patuh, taat, dan disiplin menjalankan peraturan ilahi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan
Peranan akidah dalam perkembangan agama Islam. Akidah tidak hanya berperan dalam kehidupan seseorang, tetapi juga berpengaruh dalam perkembangan agama Islam. Pondasi yang kokoh dalam membangun tiang agama Islam, awal dari pembentukan akhlak yang mulia, seseorang yang berakidah tentu melaksanakan ibadah dengan tertib, sehingga akan tertanam dalam dirinya akhlak yang baik. Dasar penciptaan manusia ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu akidah wajib untuk dipelajari setiap umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Akidah seorang hamba menentukan kualitas ibadahnya, diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan akidah mulia merupakan misi awal para rasulnya. Sebagaimana hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhlah tagut itu." Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Lalu secara garis besar, akidah Islam meliputi semua rukun iman, yaitu iman kepada Allah, lalu iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Intinya, pengertian akidah adalah sebuah keimanan yang pasti tanpa ada keraguan sama sekali. Oleh karena itu, berpegang pada akidah adalah merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Nah, yang selanjutnya saya akan menceritakan perilaku Nabi tentang perilaku Nabi Ibrahim yang perlu diteladani terkait akidahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah suri tauladan dalam hal akidah. Ia tetap berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun ayahnya seorang penyembah berhala. Dalam beberapa surah Nabawiyah, Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Rasul Ulul Azmi. Dia memiliki ketabahan yang luar biasa. Mulai dari harus dibakar hingga harus mengorbankan putranya sendiri untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapatkan julukan ayahanda para nabi, Abul Anbiya. Ia melahirkan nabi-nabi setelahnya, seperti Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, dan Nabi Yakub alaihissalam, hingga anak turunan mereka. Salah satu perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam yang perlu diteladani adalah hal akidah. Salah satu perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam yang perlu diteladani dalam hal akidah adalah tidak
tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam surah Nabawiyah oleh Ibnu Katsir, pada suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia menjelaskan bahwa seluruh benda langit, baik bintang, bulan maupun matahari, ditundukkan dan digerakkan oleh satu kekuasaan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Diawali saat ia melihat munculnya bintang-bintang di malam hari. Ia menjelaskan kepada kaumnya bahwa bintang-bintang yang tampak bersinar terang tersebut tidak layak untuk dijadikan Tuhan, sebab seluruh benda-benda tersebut adalah makhluk yang diciptakan, diatur, dan ditundukkan oleh Allah Tuhan. Sebab seluruh benda-benda tersebut adalah makhluk yang diciptakan, diatur, dan ditundukkan oleh Tuhan yang menciptakannya. Beberapa pendapat mengatakan bintang yang dimaksud bernama Lucifer atau bintang fajar. Benda-benda tersebut bisa hilang dan lenyap sewaktu-waktu. Akan tetapi, Tuhan tidak akan hilang walau dalam sekejap. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan kepada kaumnya tentang sosok bulan yang lebih besar dan terang cahayanya dibandingkan dengan bintang. Selanjutnya, pada pagi hari, muncullah matahari dengan sinar yang jauh lebih terang dari benda-benda langit lainnya. Hingga akhirnya, bertemulah pada satu titik kesimpulan bahwa seluruh benda langit digerakkan oleh Yang Maha Kekal. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Beliau menjelaskan bahwa semua benda itu ada yang menundukkan, menggerakkan, dan mengendalikan berdasarkan kekuasaan Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran Surat Fussilat ayat 37. Terang Ibnu Katsir dalam bukunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Fussilat ayat 37, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika kamu hendak menyembahnya. Quran Surat Fussilat ayat 37. Capek ya bos. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengingatkan ayahnya untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Namun, ayahnya yang bernama Azar tidak menghiraukannya. Dia termasuk orang-orang yang berada dalam kesesatan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang berasal dari Ibnu Abu Zi'ib dan Sa'id al-Makbari dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar pada hari kiamat nanti. Ketika itu wajah Azar tampak hitam berdebu. Lalu Ibrahim berkata kepada ayahnya, bukankah sudah aku katakan kepada ayah agar ayah tidak menentang aku? Ayahnya menjawab, hari ini aku tidak akan menentangmu. Kemudian Ibrahim berkata, wahai Tuhan, Engkau sudah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakan aku pada hari berbangkit. Lalu kehinaan apalagi yang lebih hina daripada keberadaan ayahku yang jauh dariku? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Lalu dikatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apa yang ada di kedua kakimu? Ibrahim pun melihatnya, dan ternyata ada seekor anjing hutan yang kotor. Lalu anjing itu dipegang kaki-kakinya dan segera dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari.
dalam menunjukkan kepada kaumnya bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh patung berhala yang disembah oleh kaum Kaldan. Dari seluruh berhala yang ada, ia hanya menyisakan satu berhala yang paling besar. Sekian cerita dari perilaku Nabi Ibrahim yang patut diteladani terkait akidah, dan sekian pula penjelasan tentang akidah yang bisa dijelaskan oleh saya dari kelompok 5. Semoga ilmu yang Semoga penjelasan yang sudah saya jelaskan bisa berguna dan diaplikasikan ke kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Fana Aprilia dari kelompok 5 melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.